Gagal ginjal kronis adalah penyakit yang ditimbulkan oleh penurunan fungsi ginjal. Akibatnya, ginjal tak bisa menjalankan tugasnya dengan optimal seperti menyaring zat sisa dari dalam tubuh, memproduksi sel darah merah, dan mengatur kadar garam di dalam darah. Kebiasaan buruk yang dapat merusak ginjal, kurang minum air putih, konsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan, mengkonsumsi makanan tinggi garam, sering memakan produk makanan olahan. Gejala gagal ginjal yang harus diwaspadai: pembengkakan edema pada wajah, tangan, kaki, dan perut, perubahan dalam frekuensi dan warna urin, penurunan nafsu makan dan mual, nyeri punggung dan perut, mengalami tekanan darah tinggi, kulit pucat, dan gatal. Jika ditemukan gejala-gejala tersebut pada anak, terutama bila Anda pernah mengalami gagal ginjal atau memiliki keluarga dengan riwayat gagal ginjal, segeralah bawa anak Anda ke puskesmas atau rumah sakit. Ya, masih bersama kami di One on One dan masih bersama Dr. Piprim Basarah. Dok, dengan tadi yang sudah kita bahas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh para orang tua untuk mencegah gagal ginjal atau kemungkinan untuk cuci darah pada anak-anaknya? Iya, baik. Tadi kalau masalah ginjalnya bawaan, ya, orang tua yang harus dilakukan adalah memonitor dan mendeteksi awal, serta membawa berobat ke dokter anak sedini mungkin, supaya dia masih bisa ditata laksana dengan baik ya. Tapi kalau untuk yang masalah kerusakan ginjal karena gaya hidup, mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Jadi karena penyebabnya adalah lifestyle, maka penanganannya juga dengan gaya hidup. Gitu kan? Jadi ada setidak-tidaknya ada 7 hal yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menjaga supaya ginjal anaknya tetap sehat. Ya. Yang pertama adalah jaga jangan sampai anaknya mengalami obesitas. Ya, karena obesitas ini biang kerok berbagai penyakit metabolik, baik itu nanti ke kardiometabolik ya, serangan jantung, ke diabetes maupun ke gagal ginjal terminal. Ini kalau ada masalah obesitas, ini orang tua mesti pertama mencegah dengan pola makannya, pola geraknya, ya. Itu sangat penting lah. Kalau ada obesitas itu big no gitu. Anak obes, soalnya kalau anak itu obes, nanti biasanya remajanya juga berlanjut obes. Tapi timelinenya tuh kapan, Dok, buat tahu anak ini obesitas? Bagaimana orang tua harus tahu, oh ini ketika anak saya umur 5 tahun misalkan, kan kadang-kadang orang berpikir gemuk ketika anak kecil nggak masalah, sehat gitu loh, nanti gede dia bisa olahraga lah, atau ketika dia besar mungkin akan pas porsi badannya seperti itu. Nah itu bener nggak sih sebenarnya hal-hal tersebut? Ya, itu pentingnya lagi buku KIA. Oke. Jadi anak obesitas juga bisa kelihatan dari kurva pertumbuhannya, ya, terutama indeks massa tubuhnya, atau nanti berat badan berdasarkan tinggi badan atau panjang badannya. Itu di kurva KIA itu kelihatan. Kalau anak yang stunting tadi ekstrim ke bawah, ya kan? Kalau yang obesitas nanti berat badannya itu yang ekstrim ke atas. Ya, semuanya itu nggak bagus. Baik miring kanan, miring kiri nggak bagus. Dia harusnya selaras dengan kurva pertumbuhannya. Ya, satu masalah obesitas ya. Yang kedua masalah olahraga. Ya. Karena olahraga yang teratur dengan intensitas yang cukup, ya, jumlah dosisnya juga cukup, itu ketika dilakukan oleh siapa saja sebetulnya, termasuk anak-anak dan remaja, itu akan menjamin kesehatan berbagai organ tubuh termasuk ginjal. Kita bisa bayangkan kalau anak itu rutin olahraga intensitas sedang sampai tinggi secara reguler, dengan sesekali itu denyut jantungnya berdegup cepat, ya, peredaran darahnya cepat gitu, itu kan akan membuat
racun-racunnya yang ada juga bisa diluruhkan, imunitasnya membaik dan sebagainya, ya. Mencegah obesitas juga. Oke. Yang ketiga, minum air putih biasakan. Ya. Karena air putih ini adalah sangat dibutuhkan oleh tubuh kita mencegah dehidrasi dan untuk metabolisme berjalan dengan baik. Jaga jangan sampai dehidrasi. Keempat, cegah semaksimal mungkin jangan sampai anak kita itu banyak minum manis. Atau yang mengandung pemanis yang banyak pada minuman kemasan, baik itu botol maupun gelas. Ya. Itu kan kalau kita ke minimarket ya, kanan kiri di botol pendingin, di lemari pendingin itu kan semuanya minuman manis itu, coba lihat. Betul, ya kan? Betul banget itu, saya tahu banget itu. Pemanisnya itu biasanya high fructose corn syrup namanya. Jadi sirup jagung yang tinggi fruktosa. Ini pemanis yang luar biasa, bisa menyebabkan berbagai penyakit metabolik di dalam tubuh anak kalau diminum secara berlebihan. Dan bahayanya minuman manis seperti ini adalah dia adiksi ya. Iya, kecanduan seperti kecanduan itu. Ya, karena lezat itu, jadi pingin lagi. Belum lagi nanti lonjakan gula darah, melonjak tinggi, anaknya seger. Begitu habis melonjak tinggi dia menukik tajam, sugar crash, dia kemudian lemas, ngantuk, kadang-kadang uring-uringan. Dia butuh minuman manis lagi untuk bikin seger lagi. Itu antara sugar rush dan sugar crash ada ya berarti ya, Dok? Iya. Jadi ada sugarnya naik, roller coaster. Sugar crash. Pada saat sugar crash itulah yang dia bikin masalah dan butuh minum lagi. Kemudian yang berapa tadi? Selanjutnya ada 6 apa ya kalau nggak salah. Batasi garam ya. Batasi garam. Tadi kan batasi gula, batasi garam. Jadi garam memang nggak boleh terlalu banyak, terlalu over ya, dibatasi. Kemudian ada lagi obat-obatan. Obat-obatan itu jangan sampai orang tua itu membiasakan anak-anaknya minum obat-obatan tanpa indikasi. Ini indikasi penyakitnya seperti itu? Iya, misalkan pusing sedikit beli obat di warung diminum. Jadi terlalu banyak minum obat-obatan yang ada potensi merusak ginjal. Jadi memang nggak semua obat merusak ginjal, tapi ada obat-obat tertentu, terutama obat-obat biasanya yang untuk meredakan nyeri. Itu kalau diminum terus ya, itu bisa merusak ginjal. Atau antibiotik tertentu juga ada yang nefrotoksik ya. Nah, yang juga yang nggak kalah penting terakhir adalah rajin-rajin melakukan check up. Check up karena penyakit ginjal itu seringkali terdeteksi sudah terlambat, sudah sangat late ya. Sudah akut lah sebenarnya seperti itu ya. Kronik. Kalau akut itu mendadak, kalau kronik itu sudah lambat, sudah lama terjadi dan akhirnya nggak ada yang bisa dilakukan kecuali transplantasi ginjal atau cuci darah. Nah, check up ini apa? Ya sesederhana periksa darah rutin, periksa fungsi ginjal. Ini dari umur berapa, Dok? Kalau untuk anak-anak? Ya kalau dari anak sebetulnya bisa mulai dari usia sekolah, usia remaja. Kalau dari balita kan buku KIA. Lepas dari buku KIA kita bisa minta general check up secara sederhana. Supaya paling nggak kita bisa mendeteksi ada masalah apa pada anak-anak kita. Tetapi secara general, anak yang aktif, tumbuh kembangnya bagus, tingginya cukup, berat badannya nggak overweight maupun nggak underweight, itu biasanya tubuhnya sehat. Gitu. Karena anak penyakit kronik itu juga memang akan bermasalah di aktivitasnya. Lemes lah, loyo, anak-anak lain aktif dia nggak kuat kayak gitu-gitu. Dia pucat. Ini check up tadi bisa kalau kita menyinggung dikit soal check up, berarti cuman hanya check up darah seperti itu ya, Dok? Iya, general check up yang minimal itu seperti darah perifer lengkap, kemudian fungsi levernya, fungsi ginjalnya, kemudian cek urin. Karena salah satu indikator sederhana anak yang mengalami gangguan ginjal tahap awal, di urinnya ada proteinnya, misalnya, atau ada darah samar. Itu juga bisa mendeteksi adanya kelainan. Ada temuan soal itu, Dok? Iya. Jadi beberapa sejawat saya, para pakar ginjal ya, yang di RSM, itu bikin satu survei. Ini mungkin publikasinya nanti setelah ada KONIKA nih, Kongres Dokter Anak di Semarang ya nanti.
Tapi ini saya sampaikan karena penting ini ya. Ini penting. Jadi mereka melakukan survei di anak remaja usia 12 sampai 18 tahun di Jakarta ya. Terhadap 400-an anak, itu ternyata ada sekitar 23% ya yang proteinnya positif. Dan sekitar 20% yang ada darah samar dalam urinnya. Ini darah samar apa sih dok maksudnya? Ada darahnya lah di urinnya. Oke. Harusnya kan nggak ada. Iya, yes. Hematurin namanya. Iya. Ya. Tapi anaknya nggak merasa apa-apa. Anaknya oke aja, sekolah biasa. Begitu dicek urinnya, ada proteinnya. Ini kan nggak normal. Oke. Dan inilah pentingnya screening tadi. Sesederhana cek urin itu nanti bisa kelihatan di situ. Nah ini maksud saya bahwa gaya hidup anak-anak remaja kita itu memang butuh dikoreksi. Butuh atensi seperti itu. Butuh atensi, perhatian, dan butuh switching gitu ya. Jangan sampai yang seperti ini nanti berlanjut. Ini kan gangguan ginjal tahap awal, nanti kalau nggak diintervensi, karena penyakitnya gaya hidup ya perubahan gaya hidup. Gaya hidup. Tapi kan kadang-kadang memang permisif, itu yang bikin kan. Boleh ada nggak sih dok, karena kebetulan juga punya anak gitu loh, permisif ini paling susah sebenarnya. Ada batasannya nggak sih? Kalau memang mau minum tadi yang seperti dokter bilang minuman kemasan seperti itu, boleh misalkan sekali seminggu misalkan, atau 2 kali seminggu, itu ada nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya batasan pastinya nggak ada ya. Cuman kalau anak itu sudah dikenalkan, dan itu karena masalahnya bahayanya adalah adiksi ya, kecanduan. Dan gula itu berbahaya karena tidak dianggap berbahaya. Oke. Itu yang bahaya tuh. Gula itu berbahaya karena dianggap tidak berbahaya. Iya, betul. Jadi oleh karena itu di keluarga itu emang mesti dibiasakan minuman air putih aja, air jernih ya. Air jernih lah. Ada nggak sih umurnya dok bahwa ketika anak sudah umur 10, ginjalnya sudah mulai terbentuk dengan kuat, kan ada yang waktu kita anak-anak masih kecil kan ini belum kuat nih, jadi harus hati-hati. Ada nggak sih kalau soal ginjal sendiri dok, dalam arti gini, bahwa ketika dia umur 10 misalkan, oke lah boleh lebih banyak lagi asumsi minuman kemasan, atau memang sebenarnya cukup adalah kata yang terbaik misalkan. Kalau memang harus minum kemasan, minum yang cukup, tidak boleh berlebih, atau gimana dok? Sebaiknya memang anak tidak dikenalkan dengan minuman berwarna kemasan. Sama sekali sebaiknya. Karena begitu dia kenal, dia itu adiksinya itu yang paling susah. Dan itu lezat dia kan? Iya, betul. Ya, jadi susah untuk menghentikan kalau dia sudah mengalami adiksi. Tapi protein yang ditemukan, ini apakah ada satu spesifik dari sumber spesifik dok? Ya, kalau ada kebocoran protein di ginjal, itu kan harusnya protein nggak boleh keluar. Berarti kan ada peradangan di glomerulusnya. Harusnya nggak ada protein yang keluar. Ya. Dan kenapa protein itu keluar? Ya bisa macam-macam sebabnya. Ada inflamasi, low grade inflamasi, dan ini biasanya pada anak-anak yang remaja yang sudah mulai obesitas, itu ada hipertensi nanti, ada resistensi insulin, macam-macam lah. Jadi biang keroknya memang di lifestyle yang nggak betul. Dan ini juga kalau kita bergeser sedikit dok ke diabetes, apakah saat ini anak-anak sekarang banyak yang mengalami diabetes atau obesitas? Karena memang kita tadi berbicara itu kan kayak setali 3 uang dok. Iya. Apakah hal tersebut benar adanya dok? Jadi kalau masalah diabetes pada anak, itu kita mesti bedakan antara diabetes yang tipe 1, karena pankreasnya mengalami kerusakan, ya nggak bisa produksi insulin dengan baik. Itu autoimun biasanya. Itu biasanya anak kurus, ya. Dia butuh suntikan insulin seumur hidup, ya. Ini anak-anak ini biasanya datang dalam kondisi koma diabetikum ya, ketoasidosis ya. Nah, tiba-tiba gula darahnya 600 misalkan, baru ketahuan gitu ya. Nah, itu gejala-gejala awalnya ya biasanya banyak kencing, banyak haus, ya, lapar terus, tapi badannya kurus. Ya. Tapi ini tipe 1 ini beda penyebabnya, jadi memang kerusakan di pankreasnya. Tapi ada lagi diabetes tipe 2, ini yang karena gaya hidup. Biasanya diawali dengan obesitas dulu. Ya, sekitar 80% anak yang diabetes tuh disertai dengan obesitas. Nah, jadi memang obesitas ini memang, nah masalahnya obesitas itu sekarang trennya meningkat. Menjadi epidemi.
ya, menjadi epidemi. Ini semua umur, Dok? Semua umur. Anak-anak itu bahkan data WHO terbaru itu ada peningkatan 50% loh dari 10 tahun terakhir itu. 50 sampai 70 kalau nggak salah, Dok. Apa? Iya, jadi dulu dekade yang dulu itu angkanya berapa gitu ya. Sekarang ini naiknya tuh 50%. Yang anak-anak, yang remaja itu sekitar berapa ya? 23% apa? Ya, sekitar 70% lah kalau memang kita menggabungkan remaja dan anak-anak dalam satu klasifikasi seperti itu ya, Dok. Betul. Jadi memang mengerikan. Oke. Ada epidemi obesitas, padahal obesitas ini bukan menular. Epidemi itu seperti penyakit menular. Siapa yang seharusnya concern dengan hal ini, Dok? Ya, saya kira semua pihak ya, termasuk pemerintah saya kira. Oke. Karena kan obesitas itu penyakit gaya hidup ya. Apalagi pasca pandemi ya, anak-anak kebanyakan snacking, kemudian juga tadi minuman manis itu sumber biang kerok obesitas. Kemudian juga nggak mau olahraga. Olahraga seperti itu. Biasanya karena obesitas dia nggak mau olahraga. Karena nggak mau olahraga tambah obesitas. Jadi muter-muter di situ. Iya. Ya kan? Dan obesitas tadi mungkin bisa ngaruh juga ke, kalau tadi memang tadi dokter bilang pankreasnya rusak lah, bisa juga ke gagal ginjal itu ya, Dok, berarti, Dok ya? Iya. Kalau anak obesitas, problemnya bukan merusak pankreas, tapi resisten insulin. Oke. Itu diabetesnya tipe 2. Kalau anak yang pankreas rusak itu kurus biasanya, nggak pakai obesitas dia. Baik, tahan dulu, Dok. Kita masih akan berbincang. Masih bersama Dr. Piprim terkait dengan kondisi kesehatan pada anak di Indonesia. Usai jeda berikut.